Mbah, badhe tanglet. Sing desa Madura iki pundi? Menduron. Sing jere turunan apa Mojopahit iki sing pundi, Mbah? Sing dusun. Sing dusun apa, Mbah? Gesing. Gesing. Nggih. Oh, tasih mriko. Mereka nganten gang pertama belok. Ngiri. Matur suwun, Mbah. Nggih. Berarti nek disanjangi ten mriki daerah pelariane Mojopahit leres berarti. Ya piye cuman sing sak desa Madura sak komplek sak desa niki nggih. Boten sak desa, sak Mandura. Nggih sak Mandura niki nggih. Sak kelurahan niku. Mandura. Sak kelurahan niku kan Kerangeri, Matokan, Guwa, Dander, Dander. Iku sama. Oh. Pun bolong niku punan. Awet jian iki. Iki nggih warisan Nggih. nenek moyang Nggih. saking Mojopahit niku. Nggih. Oh. Nggih. Tapi jenengan asli mriki nggih. Nggih asli kula. Mungkin buyut-buyute jenengan riyen sing Nggih. turunan Mojopahit niki nggih. Mandura namanya. Desa ini berada di wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Asal mula terbentuknya Desa Mandura, menurut tradisi oral penduduk setempat, adalah dari adanya 2 orang pelarian Madura yang kemudian menetap di daerah perbukitan ini, yang masih berupa hutan. Kemudian, kedua pelarian tersebut beranak pinak hingga daerah ini berkembang sebagaimana kondisi saat ini. Siapakah kedua pelarian tersebut dan kapan keberadaan pelarian tersebut di Desa Mandura tidak didapatkan informasi yang jelas. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber masyarakat, bahwa kedua pelarian tersebut adalah dari Laskar Trunajaya yang kalah perang. Dan karena kalah perang, malu pulang ke Madura. Akhirnya, para pelarian tersebut menetap di perbukitan Kapur. Karena perbukitan Kapur aman untuk tempat pelarian. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran orang Madura di Mandura kemungkinan terjadi dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama kemungkinannya saat awal mula terjadinya Majapahit, gelombang selanjutnya saat Pangeran Purbaya membantu Amangkurat II melawan Belanda. Dan gelombang-gelombang berikutnya tidak banyak diketahui lagi. Budayawan Kabupaten Jombang, Imam Ghazali AR, yang saya ambil dari artikel Sejarah Jombang, berpendapat ada 2 versi yang berkembang di tengah masyarakat Mandura tentang asal-usulnya. Kedua versi tersebut meliputi, pertama, Laskar Trunajaya sebagai nenek moyangnya, dan yang kedua, Pangeran Arya Wiraraja sebagai nenek moyangnya. Sekarang saya sudah masuk di perkampungan Desa Mandura, Dusun Gesing. Yang tinggal di desa ini mayoritas adalah dari suku Madura. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kerabat di Madura. Merujuk sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Indonesia, bahwa pada sekitar tahun 1700-an, tepatnya 1746 sampai 1755, adalah masa kontra antara Kerajaan Mataram, dalam hal ini adalah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, melawan pemerintahan Belanda, yang diakhiri dengan perjanjian Giyanti. Pada masa peperangan ini, banyak orang Madura yang dikirim untuk membantu pemerintahan Belanda melawan Kerajaan Mataram. Hal ini terjadi setelah Madura dapat dikuasai oleh Belanda pada tahun 1743. Saya mau cari salah satu warga yang bisa saya tanya-tanya. Waktu menunjukkan pukul 2.
Badhe tanglet. Sing dusun Gesing iki sing pundi, Mbah? Niki. Oh niki. Nggih. Ndak sing jere wakeh sing turunan Mojopahit niki. Nggih niki nggih. Kirang. Sing to YouTube iki lho. Niki Gesing. Oh, sing niki Gesing. Ini saya berada di Desa Manduro. Manduro, leres nggih. Nggih, leres. Dan niki salah satu bapake niki keturunan Majapahit. Ngoten. Jangan nek keturunane. Soale niku pas riyen sejarahe niku Majapahit niku kalah perang. Terus ape wangsul ning Madura kan boten isin. Akhirnya ten mriki ngoten gelombange. Cerita sejarah ngoten. Leres napa mboten niku, Mbak? Nggih. Terus nggih. Nek ceritane niku mboten Mbah, jenengan nggih saged basa Madura. bisa Contohnya piye, Mbah? Aku iki gak iso blas ki. dek remah piye ngene. Dan niku napa artine? Piye ngene dek remah. Mbah kita albane YouTube gak apa-apa. Mboten apa-apa. Tak sangi-sangi. Mungkin ndak YouTube. Jadi sedanten iki saged basa Madura nggih. Madura kan. Isek fase. Tapi gadah sanak famili ten Madura mboten. Mboten. Boten nggih asli mriki. Asli mriki. Asli mriki niki Madura. Berarti ya matokan guwon. Pokoke sak Madura niki. Nggih, cak Madura niki. berarti nek disanjangi ten mriki daerah pelariane Mojopahit leres berarti. Ya piye cuman sing saged basa Madura sak komplek sak desa niki nggih. Mboten sak desa cak Madura. Nggih sak Menduro niki nggih. Cak kelurahan niki. Mandura. Cak kelurahan niku kan Kerangeri, Matokan, Guwa, Dander, Dander. Gesing. Niku sak Mandura. Tapi kaya ning gone apa, Mbah? Iku ning Sendang Weji tasih enten kaya ritual apa jenenge manganan ngoten niku tasih mboten. Lapang sesakan. Kaya manganan nak wong Jawa kan sedekah bumi. Nggih. Nggih, Ning nek gone- ketika bumi niku nggih Nggih ten mriki. ben taun. Ben taun. Ben taun niku nggih ten Sendang Weji niku. Sendang Weji niku. Niki lho matingkan niku terus enten telon terus warus ngoten. Nggih, nggih. Mungkin mriku enten desa terus mawon niku pun enten sendang. Mepet kok. Turunan Madura, guys. Jadi ini salah satu keturunan dari Majapahit yang kerajaan Majapahit itu runtuh. Jadi warga di sini itu pelarian dari kerajaan Majapahit, orang-orang Majapahit. Mbah badhe tanglet jenengan niku fasahe nak ngomong sak bedinten ngoten basa Madura napa basa Jawa? Madura cari wangi niku. Jadi fasahe Madura nggih. Madura. Mboten fasih basa Jawa. Ten Madura. Soale asli turunan Madura nggih. Nang pasar. Daerah Madura. Nah ngomong Dek remah dek dia, iya dek dia. ngalah apa? Eko ngalah apa? Ngalah daun. Nggih, nggih. Nek godhong. Jadi mayoritas di sini itu orang-orangnya itu orang-orang keturunan Madura atau sering disebut itu turunan Majapahit di sini itu. Timbang ingin iki nggih mau. Ngomongane Untuk pekerjaan daerah mriki sing kathah napa Mbak nggih? Sing mayoritas petani, Yo pabrik. tani ku kok Ten mriki mayoritas berarti petani nggih. petani. Ngaung kerja apa? sing kerja kerja. Nah ibuke napa petani? Napa dagang, napa ten pasar ngoten. Nggih tani. Tani dagang apa? Yo, Jadi orang sini itu bukan kok pendatang ya. Mereka itu Iya. asli warga sini, asli. Asli. bukan pendatang. Jadi ini sebelum penjajahan ya, sebelum penjajahan. Jadi warga di sini mungkin dulu nggak sebanyak sekarang, Iya. cuman kan Ora langsung banyak banyak. dan sejarahnya itu panjang. Mulai dari kejayaan Iya.
di Mojopahit. Mojopahit dulu. Tapi kerajaan Mojopahit dulu itu mungkin yang banyak orang-orang Madura mungkin. Itu prasasti seperti peninggalan itu sudah banyak yang hilang. Nggih Pak nggih. Tapi sing tasih kaya apa? Peninggalan termasuk peninggalan Sendang Weji apa namanya? Sendang Weji niku termasuk peninggalan. Telak kok sak dilo. Nah, ini juga orang-orang dari turunan Majapahit. Bapak sinten Pak asmane? Pak Daim. Pak Daim. Nah, terusin Pak. Pak purun ses niki lho. Pun. Pengiriman orang Madura pada masa Perang Giyanti adalah gelombang pertama kedatangan orang Madura secara resmi ke Jawa pada masa penjajahan pemerintahan Belanda di Jawa. Orang Madura yang dikirim ke Jawa pada masa Perang Giyanti ini adalah kekuatan militer dari kerajaan-kerajaan yang ada di Madura. Kerajaan-kerajaan Madura memberikan bantuan pada pemerintahan Belanda karena saat kerajaan-kerajaan Madura ingin membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan kerajaan Mataram, mendapat bantuan militer dari pemerintah Belanda pula. Keterlibatan pengiriman orang-orang Madura berikutnya saat membantu Belanda melawan Untung Suropati di Jawa Timur tahun 1767 dan pada perang berikutnya tahun 1825 sampai 1830. Dalam Perang Diponegoro yang mencapai wilayah-wilayah antara lain Kertosono, Madiun, Banyumas, Pekalongan, Tegal, Rembang, Kedu, Pacitan, Purwodadi, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Pada masa tersebut, sangat mungkin orang-orang Madura setelah perang akhirnya menetap di Jawa. Manduro adalah salah satu tempat yang dituju karena daerah geografi yang sama dengan Madura, tempat asalnya. Jika dirunut lebih ke belakang, tahun 1647 sampai 1677 terjadi pemberontakan Trunajaya, seorang bangsawan dari Madura. Melalui daerah Rembang, setelah menyisir pantai utara Pulau Jawa dari Madura, Trunajaya bersama pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan Mataram dan memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram di Kediri. Saat Trunajaya dapat ditaklukkan tahun 1679, bahwa sangat mungkin orang-orang Madura, pengikut Trunajaya, melarikan diri ke daerah-daerah di sekitar Kediri seperti Malang, Kertosono, atau Jombang. Ketika pusat pemerintahan di Kediri berhasil dikuasai oleh prajurit-prajurit dari kerajaan Mataram yang dibantu oleh VOC dan Arung Palaka dari kerajaan Bone, Sulawesi. Hal menarik lainnya tentang keberadaan orang-orang Madura di desa Manduro dapat pula dikaitkan dengan sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Bahwa ada disinggung tentang keterlibatan orang-orang Madura yang dipimpin Arya Wiraraja dalam membantu Raden Wijaya membuka tanah baru di hutan Tarik yang akhirnya menjadi besar dan berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan besar yang disebut Majapahit tahun 1293 Masehi. Dalam sejarahnya, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa. Pertanyaannya yang muncul adalah, bila mana kerajaan Majapahit diperkirakan berdiri di lembah dekat Sungai Brantas, maka situs kerajaan diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Bagaimana mungkin orang-orang Majapahit tinggal di pegunungan-pegunungan seperti keberadaan orang-orang Manduro saat ini? Alternatif jawaban adalah diperkirakan saat terjadinya penyerangan terhadap kerajaan Majapahit oleh Demak yang beragama Islam pada tahun 1475 hingga jejak kerajaan Majapahit menghilang dalam kegelapan sejarah. Rakyat kerajaan Majapahit menyingkir ke gunung-gunung.
Contoh yang dapat dikemukakan adalah masyarakat Tengger yang ada di sekitar Gunung Bromo. Diduga masih lekat dalam kepercayaan Hindu peninggalan kerajaan Majapahit. Hal ini bisa pula terjadi dengan orang-orang keturunan Manduro yang tentunya telah sangat berkembang jika keberadaannya dimulai sejak awal berdirinya kerajaan Majapahit. Menyingkir ke pegunungan-pegunungan, dan Manduro adalah salah satu tempat yang memungkinkan. Di desa Manduro, tepatnya di Dusun Gesing, bagian utara masih berupa hutan. Terdapat bekas bangunan-bangunan yang hanya tinggal puing-puing batu. Tidak jelas puing-puing tersebut merupakan bangunan apa dan peninggalan masa apa. Peninggalan masa Belanda ataukah bangunan peninggalan masa kerajaan Majapahit. Mengingat dekat dengan wilayah Mojokerto dan wilayah Jombang, sampai sekarang belum ada penelitian arkeologi yang dilakukan untuk mengungkap peninggalan-peninggalan tersebut. Tetapi, penduduk Manduro meyakininya sebagai peninggalan zaman kerajaan Majapahit dan peninggalan zaman wali atau sunan, terutama Sunan Geseng. Mbah, badhe tanglet. Sing sendang weji iki sing pundi, Mbah? Pinten? Sendang weji. Nggih niki. Oh, tasih mriki nggih. Tasih ler. Mriki tiang-tiange iku tiang Madura nggih. Nggih medun. Oh. Jadi saking sekeluaran arek kena ndander napa guwa kerang ngeri. Niku medun ganten. oh medunten sedanten. Yo kabeh. Tapi asli wong kene nggih. Nggih. Mboten pindah nggih. Nggih. Berarti sejarahnya zaman kerajaan Majapahit. Nggih. Pelarian gampangane nggih. Mbiyen kan rusake Raja Majapahit nggih, enten sing mlampah ten mriki. Kraton kerajaan Majapahit. Oh. Mbah, dan sing kene iki kok kaya ana tambang batu kumbung iki enten. Lah niki napa? Kakek ini mau menunjukkan ke saya bahwa beliau telah menemukan benda yang kemungkinan peninggalan Majapahit. Ya. Kamera songlo. Oh. Pun bolong niku punan. Awet jian iki. Iki nggih warisan Nggih. nenek moyang Nggih. saking Majapahit niku. Nggih. Oh. Nggih. Tapi jenengan asli mriki nggih. Nggih asli kula. Mungkin buyut-buyute jenengan riyen sing Nggih. turunan Majapahit niku nggih. Nggih. Oh. Berarti iku pun lami. Amit sing- Pun kamupan iki. Jadi ini sudah lama, guys. Nggih. Sudah mungkin ratusan tahun ya, Pak ya. Soalnya Majapahit ya. Nggih. Enten punan. Nggih. Mbah Kung. Iki isih tasih sehat, baik. Pasti sehat iki. Hmm. Iki sing paling sepuh ki ambane dukuan mriki niki. Kan terus tunggal niki punan. Nggih. Monggo ses. Lah niki pun Monggo iki kan seji. Gadan kula kan seji niku. nggih. Nggih. Mumpung kula tem mriki, aku kan gak tau mriki. Man. Kate rokok man. Oh iya. Iki. Iya. Nggih. Niki kale tiang mriki. Oh ya ro. Jadi mbah-mbah di sini itu keturunan Majapahit, guys. Nggih. Iki Pak. Enen korek? Gagang. Oh, nggih, pun. Tok kula. Kula sange Tuban. Nggih. Nggih, ndelok daerah mriki ning tengah-tengah Jombang, tapi bahasane unik. Sanes mboten basa Jawa. Nggih medun kang Madura. Tapi Madura nyel nggih mboten nggih. Nggih mboten, nek Jombang mriko. Sing Madura nyel ya. Nggih nek mriki nel. Ah, Sekeluaran lah gampangane niku, Pak. nggih, Mbak. Jadi di sini itu asli orang sini, guys. Nggih. Orang-orang keturunan Yang- dari Majapahit. Nggih. Kula nggih nate impen teng Baju mriko. Yang keraton Majapahit ini numpak daran. Pernah diimpeni ngoten. Nggih kula. Daran.
ten sumur ler ini lho. Sumur Sendang Beji. Sendang Weji niku. Nggih. Sing ler sing disukan griya niki lho. Nggih. Iku sing bejine. Iku ya termasuk Sendang gua niku sing didol ngaten. Niku dudukan iki. sing dadi jujukan Nggih. tiang-tiang mriku. Nggih. Mbok menawi enten sing koyo njaluk-njaluk ngono mboten? Daerah mriku. Ternyata. Mboten ya, cuman ritual manganan ngoten nggih. Nek sedekan apa nggih. Sedekan ten mriki soalé gamane iku kan pun lami Mbah ya, wis turun temurun nggih. Nggih, temurun. Jenengan kok isih gadah Apa? luwang ta apa niku jenenge? Iku ten mriku ten Tegal iki. Jenengan pendet, Nggih, sing di pendat ya. tapi penuami. Nggih. Nggih pun bolong ngoten pun Iku peninggalan kerajaan Majapahit nggih. 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 Niku kula sing nyimpen niku Pak. Sing Pak Daran niku Pak. Lagi mengatur ngoten teng ler to. Keraton ngoten ya Pak. Kula sing nyimpen. Kula sing nyimpen keraton sumur tunggal itu tinggalan keraton Majapahit. Kula nggih ngoten Pak. Nggih, Mbah. Tapi jenengan basa Jawa kaya kula niki saged nggih. Nggih saged to kula. Berarti telung bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa. Soalnya asli ngrene ya. Nggih asli. Tapi jenengan gadah saudara ten Madura. Dulur bateh, Mboten kagungan Pak. mboten kagungan. Berarti asli nyel mriki. Nggih asline. Dandre napa. Mbak kula niku wonten dandre ya. Keberadaan orang Madura di desa Manduro yang saat itu masih berupa hutan berawal dari jatuhnya kerajaan Majapahit. Asumsi ini didukung cerita yang berkembang di kalangan penduduk Manduro tentang situs peninggalan Majapahit dan diperkuat dengan cerita tentang Sunan Geseng yang diyakini pernah bertempat tinggal di Manduro. Sunan Geseng adalah salah satu wali Jawa yang ikut andil menyebarkan agama Islam pada sekitar abad ke-15. Bila keberadaan awal penduduk Manduro dikaitkan dengan masa Perang Trunajaya, sangatlah tidak mungkin. Karena Perang Trunajaya terjadi pada abad sekitar abad ke-17. Maka penduduk Manduro tidak akan mempunyai cerita tentang situs Majapahit dan Sunan Geseng. Nama Dusun Gesing sendiri diambil dari nama Sunan Geseng. Menurut cerita, pada masa hidupnya, Sunan Geseng dalam perjalanan menyebarkan agama Islam sampai di suatu daerah yang sekarang bernama Gesing ini. Di sini yang dinamakan Sendang Weji, guys. Sendang Weji adalah tempat yang dikeramatkan karena dianggap sebagai tempat nyilemnya Sunan Geseng. Bagi penduduk Gesing, Sunan Geseng datang dan menetap di dusun ini dan nyilem atau menghilang ke dalam Sendang Weji. Di Sendang Weji, menurut penduduk setempat, sering terjadi keanehan-keanehan. Keanehan pertama yang terjadi antara lain terjadinya Gestapo tahun 1965. Sendang Weji nyumber darah. Keanehan kedua yaitu saat Indonesia ramai dengan Petrus, penembak misterius. Permukaan Sendang Weji tertutup rajut selama 7 hari menjelang maraknya kejadian Petrus. Keanehan ketiga yakni di dalam Sendang Weji nampak gambar gunungan saat terjadi pergantian pemerintahan Presiden Megawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula Sendang Weji dianggap sebagai yoni bagi dusun Gesing, sehingga setiap acara selamatan desa di Sendang Weji selalu diletakkan tumpeng lengkap dengan sajen beserta hasil-hasil panen penduduk dusun Gesing. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa daerah yang pertama kali terbentuk adalah Matoan. Alasannya adalah karena nama Matoan selalu dipakai oleh 3 dusun yang lain, seperti Matoan Gesing, Matoan Guo, dan Matoan Danden.